Assalamualaikum guys, apa kabar kalian para pecinta film dan drama Indosiar? Film ini yang pasti udah gak asing lagi bagi kalian. Kali ini gua pengen ngebahas alur cerita filmnya. Jika kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe aja biar kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Denham berencana untuk memfilmkan proyek berikutnya di atas kapal laut dalam perjalanan ke Pulau Tengkorak, sebuah pulau yang belum dipetakan yang ia temukan di peta langka. Dengan anggapan bahwa para pemain dan krunya akan menolak perjalanan semacam itu, Denham mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan pergi ke Singapura. Tetapi sebelum mereka berlayar, pemeran wanita utamanya keluar dari proyek. Carol Denham bertemu dengan wanita bernama Anne Darrow. Carol menawari Anne Darrow jadi artis dalam film yang sedang digarapnya. Anne kemudian menerima tawaran tersebut karena dan inilah cerita dibuka dengan Denham yang berencana untuk memfilmkan proyek berikutnya di atas kapal laut dalam perjalanan ke Pulau Tengkorak, sebuah pulau yang belum dipetakan yang ia temukan di peta langka. Denham mengatakan kepada asistennya bahwa kita akan pergi ke Singapura untuk membuat film. Denham mengatakan harus membuat naskah terkenal Jack Driscoll. Sesampainya mereka di sana, Denham kemudian pergi ke tempat prostitusi untuk mencari pemeran wanita yang cocok. Tanpa sengaja ia melihat Anne Darrow yang sedang melihat tempat prostitusi tersebut. Anne yang tiba di sana untuk mencari kerja, kecewa saat alamat yang dikasih Winston adalah tempat prostitusi, ia pun langsung membuang alamat palsu tersebut. Anne yang belum makan 3 hari, terpaksa harus ngambil buah sawo. Niatnya mau ngambil 1 kilo, karena banyak orang cuma berani ambil 1, Bang Toib yang mengetahui langsung mengambilnya kembali. Denham yang mengetahui langsung menunjukkan koin bekas kerokan. Denham langsung mengajak Anne untuk makan dan menawarkan Anne jadi artis dari film garapannya. Anne kemudian menerima tawaran tersebut karena penulis naskah adalah Jack Driscoll. Denham yang sudah di kapal langsung menyuruh kapten untuk segera berangkat, karena ia sedang dikejar polisi. Namun kapten kapal tidak bisa karena masih banyak barang-barang yang harus diangkut. Denham menambahkan ongkosnya jadi 5 kali lipat. Kapten yang mendengar langsung berubah pikiran. Terlihat di dalam, Jack yang sudah selesai menulis naskah, dan memberinya kepada Denham. Jack pun berniat pergi namun kapal sudah jalan dan akhirnya Jack pun terpaksa ikut. Jack melihat ternyata kapal ini membawa hewan-hewan ilegal yang akan dijual di Taman Safari Bogor. Ia pun tidak bisa menyembunyikannya lagi karena anak buahnya yang bodoh. Saat Anne meminta sarapan pagi kepada Denham, disitulah ia bertemu dengan Jackie Chan. Anne terlihat sangat senang dengan pandangan penuh cinta. Kapal pun OTW, hingga malam pun kembali datang. Kapten Hayes bertanya tujuan Denham ke Skull Island. Ia memberitahu bahwa pulau itu dihuni makhluk besar, ada yang pernah ke sana dan hanya beberapa yang selamat. Denham tetap ingin ke sana untuk melakukan syuting. Denham yang sudah jauh-jauh tidak mungkin untuk menggagalkannya. Meski kapten sudah memberitahu resikonya di pulau tersebut, Denham memohon agar sampaikan dia di pulau itu. Melihat wajah Denham yang malang, kedua kapten menyetujuinya. Kabut pun semakin tebal, hingga susah melihat area tersebut. Kapten menyuruh Joko naik ke atas untuk melihat jalan. Namun karena susah Joko melihat hanya samar-samar, ketika kapal melaju kencang Joko pun mulai melihat batu karang yang dekat dan kemungkinan kapal akan menabraknya. Joko pun teriak seedan-edannya. Kapten berusaha membanting setir, namun sayang batu karang sudah terlalu dekat, dan akhirnya kapal pun terhenti saat menabrak karang. Ternyata mereka sudah sampai ke Skull Island, semua pun menatap aneh saat berada di tempat tersebut. Denham yang melihat suasana indah, langsung merekamnya. Denham semakin bersemangat karena dia yakin di dalam sana pasti jauh lebih bagus, dan mereka pun melanjuti perjalanannya. Baru saja sampai gerbang keramat, mereka dikejutkan dengan bocah kecil dekil bau sikil. Denham memberinya coklatos, disangka akan mengambilnya, namun bocah itu malah menggigit tangannya Denham, hingga Denham menjerit. Sosok nenek gayung pun keluar, langsung berkata, "Kernaon maneh kadinya?" Bersamaan dengan itu, suku asli pedalaman pun bermunculan. Kru pun mengajak Denham untuk meninggalkan tempat tersebut. Baru saja ingin meninggalkan tempat tersebut, asisten Denham pun harus tewas ditombak oleh suku pedalaman tersebut. Anne yang melihat langsung menjerit. Para kru pun panik karena suku pedalaman itu menyerang mereka. Nenek gayung yang melihat Anne teriak, langsung menyuruh cucu-cucunya mengambil Anne untuk dipersembahkan kepada raja mereka yaitu Kong. Karena baru saja nenek gayung mendengar aungan laparnya, beruntung Kapten HS membantu mereka dan menembaki suku pedalaman tersebut. Mereka berhasil sampai di kapal dan bergegas pergi, namun mereka membuang separuh barang-barangnya agar kapal yang tersangkut karang dapat ringan. Semua itu sia-sia saja karena kapal yang terlalu banyak muatan, tidak bergerak sama sekali, beserta hujan badai. Mereka pun berusaha untuk memperbaikinya.
Bisa kita lihat, cucu nenek Gayung sudah ada di kapal tersebut, dan berniat mengambil N untuk dipersembahkan ke Kong. Jack yang melihat berusaha membantunya namun cucu nenek Gayung terlalu seram hingga Jack pun kena mental. Jack menemukan kalung cucu nenek Gayung yang jatuh, Jack pun langsung memberitahu kapten untuk menolong N yang diculik cucu nenek Gayung. Kedua kapten mendengar yang dibicarakan Jack, kapten langsung membekali mereka dengan persenjataan untuk menyerang kelompok nenek Gayung, mereka langsung OTW untuk mengambil N kembali. Jack sangat bersemangat menolongi calon istrinya, dengan cuaca yang semakin ekstrem mereka pun mendayung Denagen sangat cepat. Sesampainya mereka di sana, terlihat N yang sudah dipakaikan kalung tulang ikan dan diikat untuk dipersembahkan ke raja mereka. Persembahan dimulai, N pun panik sambil goyang dumang, karena melihat Kong di hadapannya yang sangat besar dan banyak bulunya. Terlihat jari Kong mengusap pipi N, tali yang mengikat N pun diputusnya. Denham melihat Kong dari kejauhan dan Kong pun melihatnya, dan Kong pun pergi membawa N. Mereka yang ingin menyerang kelompok nenek Gayung pun pupus. Saat kelompok nenek Gayung hilang begitu saja saat Kong membawa N ke Paleng Tanggung, mereka berniat untuk mengejar Kong. Kapten Heais dan beberapa temannya tinggal di sana untuk memperbaiki kapalnya. Beberapa dari mereka pun menyisiri pulau tersebut. Mereka pun panik saat melihat Triceratops ada di sana. Hewan purba itu pun menyerang mereka, hingga beberapa dari mereka pun gugur. Mereka berusaha melawannya. Namun hewan purba itu semakin brutal, dan akhirnya kebrutalan hewan purba itu pun terhenti ketika mereka menembakinya, hingga hewan purba itu pun modar, tak ingin menyia-nyiakan Denham yang melihat langsung merekamnya. Terlihat Kong, yang sedang membawa N ke persembunyiannya, N pun menjatuhkan kalung tulang ikannya agar mereka mengetahui bahwa N masih hidup, dan mereka melanjutkan perjalanan. Jack pun menemukan kalung N yang terjatuh. Menduga N masih hidup, Jack pun berencana ingin menggaploki Kong jika ketemu nanti. Mereka pun istirahat sejenak untuk bikin mie instan. Tanpa mereka sadari ternyata di sana sudah ada Brachiosaurus. Denham langsung merekamnya karena pasti sangat bagus jika nanti dibikin film. Baru sebentar merekamnya, Brachiosaurus langsung panik saat kawanan T-Rex kecil kelaparan. Mereka pun langsung kabur seedan-edannya saat kawanan Brachiosaurus berlari menghindari T-Rex lapar. Beberapa dari mereka pun harus terinjak-injak oleh Brachiosaurus hingga jadi emping. Kawanan T-Rex yang lapar langsung loncat dan menggigit leher Brachiosaurus, dan beberapa T-Rex pun diinjek-injek karena ada di tengah-tengah Brachiosaurus. Jack dan kawan-kawan pun panik sebisa mungkin mereka menghindari injekan Brachiosaurus. Sesampainya di jurang kawanan Brachiosaurus yang besar pun melongsorkan jalan itu hingga beberapa dari mereka harus terjatuh. Karena semakin panik Bang Toib pun menembakinya hingga kawanan Brachiosaurus pun mengalami tabrakan beruntun. Bang Toib dan Bang Jono berlari menghindari kejaran T-Rex, mereka menuju tebing yang licin, sedikit lagi mereka ingin sampai di atas, malangnya Bang Jono pun harus menjadi mangsa T-Rex yang kelaparan, dan Bang Toib berkata mampus lu Jono, lebot. Terlihat N yang sedang ingin kabur dari Kong, ia langsung lari maraton namun Kong menyadari, dan langsung menghadang N bingung saat ia terjatuh Kong malah tertawa, dirasa itu bikin Kong tenang, N pun menjatuhkan dirinya berulang-ulang, Kong pun memaksanya saat N sudah lelah. N langsung membacoti Kong hingga Kong yang menyadari langsung pundung. N melihat Kong yang pergi pun merasa bersalah, menyadari jika Kong sudah baik kepadanya. Melihat Kong pergi, N pun manfaatkannya untuk kabur. Beralih ke Denham dan kawan-kawan yang sudah berada di rawa, dirasa rawa itu dalam, mereka membuat rakit ala kadarnya. Saat mereka menyeberanginya, tiba-tiba sekawanan kecoa rawa menyerangnya, mereka pun menendangi kecoa itu, dirasa kecoa itu kabur karena keberanian mereka, ternyata, Megalodon pun datang untuk memangsa mereka. Saat suasana tenang, mereka menyadari, sosok Megalodon sudah di bawah air dan menyundul rakit mereka hingga hancur. Jack dan Bang Toib nyemplung ke rawa tersebut, dan Bang Toib menjadi santapan Megalodon. Jack pun berenang ke tepian, Denham yang berusaha ke pinggir dan mengambil kameranya, dan merekam kejadian tersebut, dan benar saja ketika kawan mereka berhasil keluar dari rawa, Megalodon langsung memangsanya. Semua itu terekam oleh Denham. Selesai mereka di rawa, ia bergegas pergi, dan melihat goa janda, dirasa itu persembunyian Kong, mereka pun berniat mengeceknya, melewati jembatan dari bekas pohon jengkol yang jatuh, mereka pun berjalan dengan hati-hati, saat Kapten Heais memberanikan diri untuk mengeceknya, ternyata Kong pun keluar dan melempar Kapten Heais, mereka pun panik saat Kong marah, dan menggoyahkan jembatan dari pohon jengkol itu, hingga mereka pun terjatuh ke dalam solokan. Beralih kepada N yang berhasil kabur dari Kong, tanpa sengaja ia melihat kadal purba lagi sarapan nasi uduk, kadal purba yang menyadari langsung melihat N, dirasa dagingnya enak, ia pun mengejarnya, N kabur dan bersembunyi di batang kayu yang sudah bolong, sekawanan kelabang pun menggelitiki N yang bersembunyi, N pun ketakutan tak. Terlihat T-Rex yang sudah memangsa kadal purba itu, langsung menyadari N yang keluar dari persembunyiannya, T-Rex pun mengejarnya hingga N pun terjatuh. N yang terjatuh kaget saat menyadari T-Rex yang sudah berada di sampingnya, T-Rex menggigitnya, namun N loncat dan gelayutan ala Tarzan. Kong pun tiba-tiba datang dan menendang banget manehna. Kong berhasil menangkap N yang sempat ingin terjatuh, dan pertarungan hewan purba pun dimulai.
Beralih ke Jack, yang sudah terbangun karena jatuh kesolokan bersama kawan-kawannya, ia pun segera menyalakan patromak dan melemparnya. Namun sayangnya patromak itu seketika padam. Denham panik saat kameranya hancur, dirasa gagal untuk jual film, ia pun berniat ingin membawa Kong ke New York. Luffy pun harus tewas dimakan cacing lumpur hidup-hidup, dan Sugiono dimakan kepiting batu. Hewan-hewan pun bermunculan dan ukurannya pun tak lazim. Jack yang sudah digerumuti jangkrik tertolong dengan Joko yang menembaki jangkrik itu. Joko berhasil menewaskan jangkrik itu, namun penderitaan belum berakhir karena sekelompok laba-laba jumbo datang. Dikira mereka akan berakhir di sini. Namun Kapten Englehon dan beberapa kru kapalnya datang menolong. Sambil berayun gaya Tarzan, Kapten Englehon berhasil menewaskan laba-laba raksasa itu. Mereka pun berhasil diselamatkan, dan memanjat tebing itu, untuk pulang. Namun Jack memilih untuk beda arah karena ia harus menyelamatkan N. Ketika mereka sudah di atas, Denham berkata kepada Jack, "Indit Sia Bagong." Jack yang perlahan memasuki gua janda itu kaget saat melihat tengkorak Kong lainnya yang sudah maut. Jack bergegas meninggalkannya, dan bertemu N yang sedang di dekapan Kong. Jack pun berusaha menolong N. Perlahan tapi pasti, Jack meraih tangan pujaan hatinya. Kong yang menyadari, langsung menggenggam N layaknya boneka. Kong pun memukul batu hingga membangunkan para kelelawar purba. Seketika N terbebas, Jack membawanya dan menuruni jurang. Namun kelelawar malah ingin memangsanya. Seketika Jack pun memegang sayap kelelawar tersebut dan mereka berdua dibawa hingga terjatuh di sungai. Jack dan N pun bergegas lari dari Kong gak terima N dibawa kabur Jack. Bahwa N adalah separuh jiwanya, langsung mengejar Jack dan N. Saat melihat Kong marah, mereka pun kabur, karena para pencari hewan langka selalu membawa bius untuk hewan. Sekuat apapun hewan itu akan berpengaruh karena bius ini sudah diracik sama Chef Yuna. Denham pun berniat membius Kong dan akan membawanya ke New York. Jika nanti akan dibagikan kepada keluarga korban, dan sisanya untuk kita beli anggur merah dan nyewa PL. Singkat cerita sampailah di kota New York, untuk pertunjukan Kong, yang sudah berhasil didapatkannya. Semua tiket pun habis terjual. Denham mengantungkan banyak uang, dan akan dibagi-bagikan nanti. Produser yang tadinya meremehkan, akhirnya memberikan selamat kepada Denham atas keberhasilannya. Pertunjukan dimulai, penonton pun panik saat melihat Kong, pemain musik yang meliriknya seolah ketakutan. Kong yang menyadari wanita yang di depannya bukan N pun langsung ngamuk dan wanita pengganti N pun ketakutan saat berusaha memutuskan rantai yang mengikatnya. Kong yang melihat Jack langsung mengejarnya, Jack kabur dan Kong pun ngamuk dan mengejar Jack. Jack pun minjem taksi online agar pelariannya cepat, namun Kong berhasil mengejarnya, dan menumbuk taksi itu hingga Jack pun pingsan. Beruntung N segera tiba, Kong yang melihatnya bahagia, dan menggenggam N pun dibawanya ke taman salju. Baru sebentar bermain dengan N, para tentara pun datang dan menembaknya. Kong para tentara AD, Kong langsung menuju gedung pencakar langit. Tentara menembaki Kong, Kong pun membalasnya dan menghancurkan pesawat-pesawat tentara. Tentara itu pun terus menembakinya, Kong pun hampir terjatuh. Namun Kong masih bisa bertahan, N yang mencegah tentara supaya tidak menembaknya lagi. Namun tak dihiraukan, karena tentara itu menembaknya lagi hingga Kong terjatuh. Gimana? Masih seru kan filmnya? Jangan lupa subscribe, agar channel ini semakin berkembang, dan semangat upload video-video seru lainnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah di dalam video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.